Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fasya Syahrausan eh, dengan NIM 20 10 80 150 mahasiswa Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah, di kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk memaparkan sedikit atau mengulas beberapa pertemuan yang telah kita lewati di semester 4 dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Oke, jadi sebelumnya kenapa sih kita itu sangat memerlukan atau kenapa kita itu perlu untuk mempelajari ilmu ekonomi publik? Jadi ilmu ekonomi publik adalah mata kuliah yang berkaitan dengan produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ya, yang menjadi kebutuhan publik secara merata. Dan ekonomi publik adalah yang juga dalam hal ini itu berkaitan dengan urusan pemerintah. Kenapa kok berkaitan sama pemerintah? Karena pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakatnya. Jadi segala sesuatu yang beredar dan menjadi kebutuhan kita, baik sandang, pangan, papan, itu perlu diatur oleh pemerintah dan pasti memerlukan datanya. Nah, di mata kuliah ekonomi publik ini kita bisa belajar mengenai hal itu semuanya. Oke, lalu bagaimana tentang anggaran dan pembiayaan pemerintah, misalkan di APBN dan sebagainya? Sebelumnya, di anggaran pemerintah terdapat dua penjelasan, yaitu tentang hutang dan juga defisitnya. Yang pertama adalah tentang hutang pemerintah. Hutang pemerintah adalah jumlah uang kepada lembaga atau negara yang meminjaminya. Itu merupakan hutang pemerintah. Kemudian defisit pemerintah. Defisit pemerintah adalah jumlah yang pemerintah keluarkan melebihi dari pendapatannya pada tahun yang sama atau tahun yang bersangkutan. Kemudian arah kebijakan belanja APBN Indonesia. Berdasarkan dokumen APBN tahun 2020, belanja APBN diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penjaminan belanja dan pinjaman dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal atau fiscal space. Temanya adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Kemudian dituangkan dalam 5 prioritas nasional. 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah. 3. Nilai tambah serta sektor real. Dalam nilai tambah sektor real, industrialisasi dan kesempatan kerja. Kemudian yang keempat adalah ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Lalu yang kelima adalah stabilitas, pertahanan, dan keamanan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke analisa cost benefit. Ya, jadi analisis biaya manfaat adalah perbandingan biaya dan manfaat proyek barang publik untuk memutuskan apakah proyek tersebut harus dilakukan pada prinsipnya. Analisis biaya manfaat adalah latihan akuntansi dengan cara menjumlahkan manfaat dan biaya proyek yang kemudian membandingkannya. Nah, tujuan pertama dari analisis biaya manfaat adalah untuk mengukur barang publik. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengukur barang publik. Nah, metode ini mewakili akuntansi arus kas pendekatan biaya
yang digunakan oleh akuntan. Nah, untuk apa? Yang pertama adalah untuk pastinya mengukur biaya masa depan. Biaya terakhir adalah pemeliharaan yang melibatkan bahan dan tenaga kerja. Analisis untuk bahan-bahan dan tenaga kerja itu sama seperti yang telah kita kejar sejauh ini. Jadi perlunya menghargai waktu mengemudi yang dihemat, 3 pendekatan dalam menghargai waktu. Nah, di sini ada beberapa ya. Oke. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi keuangan publik dalam Islam. Nah, karena program studinya adalah ekonomi syariah, jadi ekonomi publik yang kita pelajari pasti tidak luput dari syariat agama Islam sendiri. Jadi keuangan publik dalam perspektif Islam tidak lepas dari bagaimana sebuah negara dalam mengelola keuangan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Jadi penerimaan sama pengeluaran itu tidak luput dan tidak lepas dari bagaimana sebuah negara itu mengelola keuangan tersebut. Pedomannya adalah syariat dan ya pasti Al-Quran dan hadis ya syariatnya, dan pengelolanya harus diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Jadi yang terpenting itu adalah kemaslahatan umat atau untuk maslahat bersama atau sering disebut falah. Sektor publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah, begitu pula dalam Islam. Contohnya pemenuhan kebutuhan air, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Nah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha. Untuk apa? Untuk menghasilkan barang dan layanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Oke ya, jadi itu tadi tentang pembiayaan sektor publik. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.